Pagi itu tujuan perjalanan kami adalah Lakapel, kampung halaman Pater Leo Dehon. Perjalanan 50 km kami tempuh melewati hamparan ladang gandum yang menyajikan pemandangan yang indah. Lakapel adalah sebuah desa di utara Prancis yang berpenduduk sekitar 1.700 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Di desa itulah berdiam keluarga Dehon. Keluarga besar Dehon sendiri sudah berdiam di daerah tersebut sejak abad ke-15. Namun keluarga inti, Pater Dehon, mulai mendiami rumah keluarga mereka pada tahun 1828. Di sanalah tinggal Bapak Alexander Dehon, Ibu Stephanie van der Ley, dan 3 anak mereka, yaitu Gustave Dehon yang meninggal saat balita, Henri Dehon, dan Leo Dehon sendiri. Di rumah itulah Leo Dehon dilahirkan pada tanggal 14 Maret 1843. Ia dibaptis 10 hari kemudian pada tanggal 24 Maret di gereja paroki Lakapel. Leo Dehon dibesarkan di lingkungan pertanian di desa itu dan ia sendiri sangat menyukai bekerja di kebun, menanam aneka pohon maupun tanaman bunga bersama ibunya. Leo Dehon kemudian meninggalkan desa kelahirannya ketika ia melanjutkan pendidikan ke Hazebrouck saat ia berusia 12 tahun. Rumah itu sendiri kini menjadi sebuah komunitas internasional para SCY, menjadi sebuah tempat ziarah bagi para Dehonian, bagi seluruh keluarga Dehonian di seluruh dunia. Di sana kini terdapat sebuah museum kecil di mana kita dapat melihat jejak-jejak kehidupan Pater Dehon dan pernak-pernik berkaitan dengan Pater Dehon di masa kanak-kanak dan keluarganya. Setelah Pater Dehon menyelesaikan pendidikannya di Roma dan ditahdiskan sebagai imam, ia kembali ke Perancis untuk berkarya di Keuskupan Soissons, secara khusus di kota Saint-Quentin. Ia berkarya di Basilika Saint-Quentin. Basilika ini mulai dibangun pada abad ke-12 dan mulai dipergunakan pada abad ke-15. Ketika Pater Dehon berkarya di sana, umat yang dilayani, yang notabene adalah seluruh masyarakat di kota itu, berjumlah 35.000 orang dan mayoritas adalah orang-orang miskin, tidak berpendidikan, dan tidak cukup mengenal Tuhan. Pada saat itulah Pater Dehon menyadari bahwa tidak cukup hanya melakukan pelayanan sakramental bagi umat. Umat membutuhkan pendidikan, umat membutuhkan pelatihan, umat perlu banyak bantuan untuk hidup mereka. Maka ia mendirikan sebuah pusat pelatihan kerja untuk orang muda yang bernama Patronat Santo Yusuf pada tahun 1872. Kemudian ia mendirikan Kolese Santo Yohanes, sebuah sekolah pada tahun 1877. Ia kemudian juga mengawali sebuah karya paroki di gereja paroki Santo Martinus, sebuah gereja tempat kelak ia dimakamkan. Lalu setelah mendirikan kongregasi SCY, ia mendirikan seminari di Faye, sebuah desa 5 kilo jaraknya dari Saint-Quentin. Karya-karya Pater Dehon terus bertumbuh, semakin besar, dan menjadi cikal bakal dari semua karya kongregasi SCY yang kini telah berkarya di 40 negara. Dan kini menjadi sebuah undangan bagi kita untuk melanjutkan karya-karya yang telah dimulai oleh Pater Dehon.